Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business ID. Selamat malam Business Planners semuanya. Selamat bergabung di sesi Business Q&A di hari Senin 11 November 2024. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Ketemu lagi kita di sesi Business Q&A di Senin 11 November 2024 yang hari ini ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Teman-teman yang sudah bergabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang sudah hadir di Business Q&A pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai sesi bisnis Q&A pada malam hari ini, pasti ada business planners yang baru follow Business ID dan baru ikut gabung sesi bisnis Q&A dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business ID. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business ID. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store secara gratis. Karena teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis lainnya dari sesi Business Forum yang tersedia di aplikasi ataupun websitenya Business ID ya. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari Business ID, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam yang sama di 19.45 sampai 20.45 malam ya. Atau teman-teman kalau misalkan ada perubahan atau teman-teman mau cek jadwalnya bisa langsung ke Instagramnya Business ID ya. Atau Business Planner semuanya juga bisa ikut kegiatan Business Forumnya Business ID, di mana Anda bisa belajar bersama expert secara lebih mendalam dengan konsep talk show nih teman-teman semuanya. Anda bisa diskusi sekaligus tanya jawab juga dalam sesi Business Forum ini, karena teman-teman kita mengundang banyak sekali expertnya Business ID. Ada Pak Paras Nasution, Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, Pak Iskandar Zulkarnain, dan masih banyak lainnya expert Business ID yang bisa bergabung dalam sesi Business Forum. Teman-teman yang nggak mau ketinggalan untuk gabung di sesi Business Forum, bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagram @business_id pada menu daftar Business Forum ya. Oke teman-teman semuanya, tentunya Business ID punya program offline juga. Special Annually Event Business ID hadir kembali, yaitu Strategic Business Camp. Dalam program ini, Anda akan dibantu dalam membuat dan membangun strategic business plan untuk tahun 2025 sampai ke 5 tahun ke depan nih teman-teman semuanya. Strategic Business Camp dikemas dalam bentuk business camp selama 4 hari 3 malam dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring secara intensif dan mendalam. Teman-teman semuanya, dalam program ini teman-teman gak cuma belajar secara teori ya, tapi nanti teman-teman akan bekerja untuk membuat strategic business plan untuk bisnis saya teman-teman semuanya, dengan ruang lingkup pembangunan business plan seputar market overview, business analysis, future development, strategic pillars, sampai financial models untuk strategic business plan teman-teman semuanya. Nah, dalam program ini teman-teman akan didampingi langsung oleh 6 expert business ID yang dipimpin oleh Pak Budi Isman, lalu ada Pak Baskoro Hadi, Pak Iskandar Zulkarnain, Pak Paras Nasution, lalu Bu Evita Hadis, dan Pak Taufan B. Ubara. Plusnya lagi, teman-teman akan selalu didampingi selama 24 jam nih dalam 4 hari ini untuk teman-teman memaksimalkan pembuatan strategic business plan bareng expertnya Business ID ya. Catat tanggalnya, strategic business camp akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 24 November 2024 di Padma Resort Legian Bali. Teman-teman yang mau cek info lebih detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ya, atau teman-teman bisa langsung ke feed Instagramnya Business ID di menu yang sudah dipin di feed Instagramnya Business ID ya. Oke teman-teman semuanya, kita coba undang untuk Pak Bas bergabung. Halo Pak Bas. Halo, malam Raisa. Malam, selamat malam Pak Bas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik sekali. Gimana Raisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih, kebetulan tadi lagi hujan deras ya Pak. Jadi mungkin teman-teman masih agak-agak ngantuk-ngantuk sedikit ya, karena hawanya masih dingin-dingin, enak nih buat tiduran, tapi sambil tiduran teman-teman sambil dengerin juga Q&A supaya nambah insight juga di malam hari ini. Oke Pak Bas, sepertinya di rumah ya Pak, lagi nggak kegiatan di luar kota ya? Enggak, saya seharian di rumah tadi kerja work from home full hari ini. Work from home nih. Oke, mungkin boleh nggak nih Pak cerita dulu ya, kita sambil nungguin teman-teman yang lain bergabung juga ke bisnis Q&A kita.
seminggu ke belakang nih Pak, ada kegiatan apa bareng Businesspreneurs nih? Ada kegiatan apa? Kemarin saya ada di 3 kota. Ke mana ya? Pertama di Bogor ya. Bogor saya anggap udah luar kota lah ya, karena ternyata bolak-balik itu mungkin lebih cepat ke Bandung kalau zaman sekarang ya daripada ke Bogor. Jadi ada apa namanya? Ada meeting di Bogor dengan teman kita dari Gendes ya. Terus ada dengan siapa? Dengan Super Penyet di Semarang. Di Semarang, lalu juga Gorontalo seperti biasa yang juga rajin dengan apa namanya belajar untuk pengembangan program. Jadi di 3 kota seminggu terakhir bicara soal utamanya lebih ke persiapan tahun 2025 ya, karena ini biasanya nih di bulan-bulan terakhir atau kuartal keempat ya di tahun ini gitu kan, biasanya fungsinya dua tuh atau fokusnya dua. Yang pertama adalah pengejaran target untuk penutupan tahun 2024 yang mana selalu kita ingatkan untuk jangan sampai kepleset gitu ya, untuk menutup tahun 2024 sesuai dengan target. Lalu juga sudah harus mempersiapkan tahun 2025. Jadi memang itu biasanya kegiatan kalau apa namanya perusahaan yang sudah mapan gitu ya, yang sudah punya perencanaan yang lebih jelas dari sebelum-sebelumnya. Jadi pengejaran tahun 2024, penutupan, dan juga persiapan pembukaan tahun 2025. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman semuanya, minggu-minggu ini ya Pak, kita juga lagi sering banget kebahas buat teman-teman semuanya menyiapkan strategi bisnis ataupun strategi ataupun Hmm. program nih untuk teman-teman semuanya mengefektifkan ya Pak, nantinya plan untuk tahun 2025. Jadi teman-teman semuanya, malam hari ini Pak Bas udah siapin topik menarik juga nih, yaitu tips buat program efektif supaya sukses di 2025. Nah teman-teman semuanya, mengingat ya, di minggu kemarin kita udah bahas seputar pembangunan dan persiapan bisnis plan, juga strategi dan programnya seperti apa untuk tahun 2025. Nah, malam hari ini Pak Bas akan nambahin lagi supaya teman-teman semuanya dapat nih gimana sih cara mendapatkan program yang efektif nih untuk nantinya teman-teman eksekusi di tahun 2025. Teman-teman boleh siapin juga buku catatannya, pulpennya juga sambil dengerin insight dari Pak Bas. Dan teman-teman bisa siapin juga bahan pertanyaannya ataupun bahan diskusi yang nanti bisa ditanyakan ke Pak Bas. Atau teman-teman yang udah punya pertanyaan tapi dari luar dari topik malam ini, di luar dari topik malam hari ini, teman-teman masih bisa drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Yang penting masih berhubungan dengan bisnis. Jadi teman-teman semuanya, kita dengar dulu insight dari Pak Bas seputar tips buat program efektif supaya sukses di 2025. Silakan Pak Bas. Yes, terima kasih. Tapi tiba-tiba kenapa saya masuk Raisa hilang ya, apa namanya tampilan visualnya ya? Mungkin Oh, teman-teman oke. bisa lihat nggak si Di Raisa ya? saya sih aman, Pak. Bisa, Di saya sih aman. aman. Di teman-teman, ya aman, Pak. Kelihatan dua-duanya. Di teman-teman, apakah kelihatan atau salah satu aja? Boleh dibantu ya, dijawab di kolom komentar. Nah, di saya sih nggak ada masalah. Pak Bas sih Saya juga aman, kelihatan. Suaranya aman juga, videonya aman. lancar. Yes. Kok tiba-tiba tadi saya pencet di atas ini kok hilang tiba-tiba Oke. visualnya Raisa. Yes. Tapi kalau teman-teman bisa Oke, ya, lihat Pak. Di teman-teman aman saya sih, dan Pak. Raisa Tenang. dengan baik, Maaf aman tadi nih. aman. Oke. Boleh aman. Ternyata kenapa kok dari saya. Oke, kita mulai aja mungkin ya. Pertama mungkin saya ingin seperti biasa nih, menyapa teman-teman dari mana aja nih. Oh ya aman ya, Juan Ferry Arizal. Dua-duanya bagus, Supraitno de Kemos. Oh, keren. Ini ada siapa nih? Ari Kusumawardana. Halo, terima kasih juga untuk kembali bergabung nih, hari yang sangat-sangat rajin. Fadriko Jess. Oke, ada Aulia Anastarina. Oke. Siapa lagi nih? Surabaya ada Gourmet Chef Consultant ya, Surabaya. Halo dari Bandung, Aulia. Halo, selamat dari Bandung telah bergabung. Ada dua berarti, Hari sama Aulia ya.
Oke, mungkin masih akan ada yang lebih banyak lagi bergabung. Jadi, apa namanya, Sprite Madekemas dari Tulungagung. Halo, Jawa Timur ya. Nah, ini dari luar Pulau Jawa ada Liza Uji, Bukit Tinggi. Ayo, dari mana lagi nih yang sudah bergabung nih di sini? Coba tolong perkenalkan diri dan dari daerah mana asalnya. Ya, sembari kita tunggu, jadi memang apa namanya, hari-hari terakhir ini banyak turun hujan ya, jadi cukup apa namanya, menyegarkan. Nazli Pujihati dari Jakarta, halo halo. Ya, jadi topik malam ini yang saya pilih adalah tips buat program efektif supaya sukses di 2025. Ya, kembali topik yang saya ambil sebagai pembuka malam ini tidak jauh-jauh dari perencanaan tahun 2025, walaupun tetap eh, di minggu-minggu bulan-bulan terakhir ini 2024 fokus tetap harus pada pengejaran target target sales ya utamanya ya, dengan menerapkan program-program supaya apa namanya, program-program itu juga terimplementasi. Kadang-kadang kita hanya fokus di pencapaian salesnya, tapi kita lupa atau kita kurang ketat dalam mengeksekusi dan memonitor program yang harusnya diimplementasikan. Ya, program efektif ini sebenarnya konteksnya adalah turunan ya, turunan dari yang namanya plan 2025. Jadi kalau kami di Business ID dan juga berdasarkan pengalaman kami dalam memasuki tahun baru ya, tahun fiskal baru, biasanya kita punya yang namanya annual business plan, ya kan? Nah, dalam annual business plan itu sederhananya adalah turunan dari yang namanya strategic plan, diturunkan kepada apa namanya annual plan, dan dari annual plan itu biasanya masukannya adalah kita bahas soal issues, kita bahas soal opportunities, akhirnya kita memiliki perencanaan tahunan 2025 yang apa namanya scope-nya atau rentangnya itu 12 bulan ke depan. Jadi teman-teman bisa bayangkan yang namanya annual business plan itu adalah turunan dari strategic business plan yang 3-5 tahun. Sementara annual business plan ini atau perencanaan tahunan di tahun 2025 ini harus lebih detail. Jadi kalau yang strategic lebih umum, ya hanya menggambarkan mungkin top line atau highlights dan pencapaian besarannya berapa gitu ya. Kalau yang namanya annual business plan itu benar-benar 1 tahun ini 12 bulan benar-benar harus dirinci. Nah, dari perencanaan ini biasanya kita juga harus menurunkannya ke program ya. Rencana bisa bagus sudah sesuai atau turunan dari strategi, tapi kalau rencana tidak diturunkan lagi ke program, itu akhirnya kita tidak akan bisa mengeksekusi program-program itu, dan hasilnya pun ya kalau program tidak tereksekusi, target itu rawan tidak tercapai gitu ya. Jadi kerangkanya dulu yang saya mau sampaikan di sini, kita punya strategic plan, kita punya annual plan, dan tentunya kita turunkan ke program. Jadi saya sampaikan bahwa yang namanya program itu harus benar-benar detail, dan ini saya sampaikan di sini program efektif itu seperti apa. Jadi tipsnya cara membuat program yang efektif itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan mungkin teman-teman bisa siap-siap nyatet ya. Oke, jadi kalau program itu benar-benar turunan dari plan yang jelas sehingga bisa dieksekusi. Karena kalau kita
tanyakan diri kita, rencananya apa? Contoh, saya rencana akan ke Bandung, umpama gitu ya. Itu perencanaan, itu rencana. Nah, tapi kalau rencana itu tidak didukung oleh program yang konkret, itu hanya sekedar rencana. Ya, jadi kita harus turunkan itu ke program yang sangat-sangat detail. Ada beberapa hal. Yang pertama dalam hal pembuatan program adalah tentu kita harus punya headline-nya, title dari program ini itu apa. Ya, jadi kita harus punya program A atau program jalan-jalan ke Bandung, Pak kayak tadi gitu ya. Jadi harus ada title-nya. Lalu sebelum kita mulai ke yang lain-lain, pastikan yang akan menjalani program ini sudah ada dan sudah ditunjuk. Ya, jadi kalau kita udah punya rencana mau ke Bandung, kita harus tunjuk PIC-nya atau person in charge itu siapa. Person in charge itu juga akhirnya nanti punya timnya. Jadi anggota timnya siapa. Nah, ini memang terkesan kecil, terkesan kayaknya kayak gitu aja kok ya. Tapi ini banyak yang terjadi di mana ada perencanaan, semuanya semangat, tapi lupa untuk menunjuk PIC-nya. Jadi anggap aja kayak sebuah komunitas ya, organisasi itu kan juga kayak komunitas ya, kumpulan dari orang-orang dari berbagai macam fungsi gitu ya. Nah, semuanya udah semangat tapi lupa siapa yang akan menjadi PIC-nya. Jadi yang pertama adalah tunjukkan tunjuk siapa PIC-nya beserta project timnya. Ya, timnya dia siapa dan timnya siapa. Dan ini tidak boleh atas nama departemen. Harus benar-benar nama orang. Makanya nyebutnya adalah PIC, Person in Charge. Ya, jadi perlu kita menunjuk siapa orangnya. Jadi yang pertama ya, setelah kita punya title dari program ini apa, kita harus tunjuk siapa PIC-nya dan anggota timnya. Yang kedua adalah tujuannya. Tujuannya. Jadi kadang-kadang kita punya program, mungkin program itu terkesan kita tahu mau kemana, tapi sebenarnya tujuan utamanya apa kita menciptakan program ini. Ini saya bicara program bukan hanya di marketing, bukan hanya di promosi, bukan hanya di sales, bukan hanya di commercial, tapi siapapun yang punya program itu harus jelas. Ya, mau di divisi IT mungkin, atau di divisi HRD, divisi manapun, itu harus menurunkan atau menjabarkan persisnya ya, menjabarkan tujuan ini apa, tujuan program ini apa gitu kan, kita mau melakukan apa dan dengan dasar kita mau kemana gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya tujuan ini kita harus turunkan kepada yang namanya deskripsi dari tujuan ini. Ya, deskripsi dari tujuan ini. Contoh, umpama title kita programnya mengadakan program promosi lah. Mungkin karena teman-teman di sini banyak yang dengan latar belakang sales dan mungkin marketing ya. Anggapnya kita mau mengadakan program namanya promosi jalan-jalan ke Turki, anggap aja gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu title-nya itu, kita punya PIC-nya siapa, tujuan kita mengadakan program ini tuh apa? Apakah untuk meningkatkan sales? Udah pasti mungkin ya. Apakah untuk meningkatkan loyalitas? Apakah untuk mengeluarkan barang-barang yang sudah mendekati kadaluarsa, ataukah untuk memperkenalkan produk baru sehingga produk baru ini lebih mendapatkan exposure gitu ya. Apapun itu, tujuan dari program ini harus jelas.
harus jelas ya. Jadi tujuannya kalau jelas itu kita akan lengkapi dengan yang namanya objektif dan KPI. Ya, tujuannya adalah untuk mungkin meningkatkan pelanggan baru dari mungkin eh, mungkin 20 per bulan menjadi pelanggan baru 50 atau 100 atau 1000. Atau kita juga akan menambahkan tingkat brand awareness gitu. Kalau seandainya kita sudah punya atau pernah mengukur brand awareness kita ingin itu kenaikannya tercatat atau terukur. Atau kita mau meningkatkan penetrasi pasar, ya penetrasi pasar dari apa namanya ibu-ibu yang yang menikah, tapi juga ada ibu-ibu yang menikah yang punya anak mungkin seumpamanya, dan taruhlah di situ KPI-nya, ya, jadi matriksnya, ukurannya, ya. Jadi tujuan tadi mungkin secara kualitatif bisa sudah dibayangkan, tapi akan lebih baik untuk ada ukurannya, yaitu objektif dengan KPI-nya. Oke? Nah, jadi kembali lagi kalau kita tadi contohnya adalah program promosi, berarti kalau kita sudah punya tujuan dan KPI-nya atau matriksnya, lalu kita harus jabarkan dalam hal yang ketiga adalah deskripsi atau mekanisme dari program ini. Jadi lebih spesifik lagi, program promosi ini, tujuannya ini, diukurnya seperti ini, lalu programnya kayak apa sih? Contoh daripada deskripsi program promosi ini, seumpamanya seperti, dapatkan kupon di setiap produk-produk kemasan dari produk-produk kita. Nanti di kupon yang tertempel di kemasan itu akan menunjukkan hadiahnya apa. Oke. Dan juga hadiahnya itu apakah langsung atau diundi umpamanya. Ya, jadi itu hanya sekelumit bahwa supaya kita tahu mekanisme dan juga deskripsi dari program yang akan kita jalankan. Oke. Nah, dari situ kita akan jauh lebih jelas juga kalau deskripsinya ini jelas, outputnya tuh seperti apa nantinya. Gitu ya, karena nanti dari sisi logistik kan timnya akan mempersiapkan hadiahnya itu apakah disiapkan di store-nya, di outlet-nya, apakah hadiahnya belum perlu disiapkan saat mulai program, tapi nanti kalau diundi ya belakangan aja disiapkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itu deskripsi ya, yang kita sudah jabarkan. Lalu yang ketiga adalah timeline. Ya, timeline. Jadi kapan program ini akan berjalan? Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan, apakah 3 bulan? Nah, ini penting sekali kembali dicatatkan, ya. Kembali dicatatkan timeline ini berapa lama. Lalu yang keempat, yang tidak kalah penting dan yang akan menentukan program ini jalan atau tidak adalah budget atau anggaran. Nah, kalau tadi kita sudah menjabarkan 1 sampai 3 untuk sampai dengan timeline-nya, berarti kita perlu menghitung bahwa program promosi ini akan menyerap berapa besar biaya. Kenapa ini penting? Karena budget ini kan harus disetujui oleh atasan kita atau pimpinan kita, dan juga harus dicatatkan atau dianggarkan oleh finance atau rekan kita di finance. Jadi mereka yang tanda kutip akan menyediakan dana itu. Nah, bayangin, kalau tanpa adanya budget yang direncanakan atau dicantumkan dalam program yang ingin kita jalankan, bisa jadi saat nanti berjalan
kita tidak punya dana. Atau kalau kita pun berjalan, kita tidak bisa memonitor berapa biaya yang harusnya dijaga. Bisa-bisa nanti menggelembung atau meledak, sehingga bisa menjadi organisasinya bisa merugi gitu ya. Nah, jadi ini adalah setidaknya ada empat ya. Ada lima berarti ya, tadi ya 5 hal yang harus dimiliki sebuah program ya. Dan kelima-lima hal ini itu harus didokumentasikan. Harus didokumentasikan. Kenapa harus didokumentasikan? Ya nantinya pertama untuk mendapatkan approval ini harus jelas terdokumentasi sehingga ada proses approval-nya akan berjalan dengan lebih baik dan nggak banyak orang bertanya gitu ya. Terus fungsinya kenapa ini harus didokumentasikan? Ya fungsi untuk mengevaluasi dan memonitornya. Ya, mengevaluasi dan memonitornya. Jadi seringkali saya temui bahwa dikala kita menjalankan program tidak terdokumentasi, akhirnya karena tidak jelas timeline-nya, tidak tereksekusi tepat waktu. Kalau tidak terdokumentasi, akhirnya juga kadang-kadang budgetnya tidak jelas, baru jalan seminggu, diputuskan untuk dihentikan karena tidak pernah ada anggaran keseluruhan yang dicatatkan di sini. Lalu juga ada hal-hal yang dimana setelah dijalankan kita bingung bagaimana untuk mengevaluasi atau memonitornya selama perjalanan program ini. Sehingga akhir-akhirnya kita nggak tahu hasilnya ini sebenarnya bagus, biasa saja, atau buruk, atau tidak mencapai target yang diharapkan keluar dari program ini. Itu ya, jadi tadi ada 5. Pertama, pastikan ada PIC-nya. Yang kedua, jelas tujuannya. Yang ketiga, deskripsi atau mekanismenya seperti apa. Yang keempat, perlu ada timeline. Dan yang kelima, perlu ada budget atau anggaran. Oke? Jadi kita bisa mulai dari situ, Raisa. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas insight yang diberikan ya malam hari ini. Teman-teman semuanya udah dapat ya tips nih untuk teman-teman buat program yang lebih efektif supaya sukses di 2025. Teman-teman semuanya tadi ada 5 tips yang sudah dibagikan oleh Pak Bas. Yang pertama adalah pastikan PIC yang akan menjalankan program yang teman-teman udah siapkan. Lalu tujuannya yang harus jelas, lalu deskripsi dan mekanisme dari programnya, timeline-nya sampai ke budget dan anggaran. Tentunya teman-teman harus dokumentasikan ya Pak untuk teman-teman semuanya nanti bisa melihat ya seperti apa sih, apakah sudah sesuai, apakah sudah tepat dengan KPI yang kita berikan, ataupun teman-teman bisa melihat lebih jauh apakah ini works atau enggak nih buat teman-teman coba lagi nantinya. Oke teman-teman semuanya, kita udah buka sesi Q&A-nya. Teman-teman boleh banget drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar karena kita mau punya banyak waktu nih buat diskusi dan tanya jawab bareng Pak Bas. Tapi sebelum ke ke Business Planners ya Pak, saya mau tanya dulu nih. Teman-teman semuanya itu kan yang paling sering menjadi problem ya Pak. Mungkin buat teman-teman yang saat ini jadi CEO atau Chief Everything Officer adalah teman-teman yang nggak punya PIC Pak, Person in Charge untuk menjalankan program tersebut. Nah, gimana tuh Pak mensiasatinya supaya teman-teman masih bisa menjalankan program tersebut dengan efektif juga? Ya, ujung-ujungnya kan sebenarnya program ini harus didokumentasikan kan, setidak-tidaknya kalaupun mau dijalankan sendiri, ya, yang tadi Raisa sampaikan ya, Chief Everything Officer yang akan menjalankan, setidak-tidaknya PIC-nya ya, CEO-nya itu sendiri, dia akan punya catatan, gitu ya, bisa kebayang ya, bahwa kalau kita menjalankan program itu kan kayak checklist harian ya. Kebayangkan checklist harian. Dan program ini pun sebenarnya kan bukan hanya satu dan satu-satunya di perusahaan ini. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Bisa jadi bisa sampai 50 program karena itu tadi kayak kayak pohon beranting Raisa. Jadi ada strategi apa, punya beberapa plan, dan beberapa plan itu masing-masing plan
punya beberapa program gitu ya. Itu kalau teman-teman sudah masuk bicara soal yang namanya annual business plan itu akan ujung-ujungnya itu adalah program. Nah, program itu bisa bermacam-macam untuk hanya satu plan gitu, dan satu plan itu satu strategi itu juga turunannya ke plan yang jumlahnya tidak hanya satu. Jadi kalau dihitung secara kuantitas itu bisa ya. Saya mengalami waktu itu pernah menghitung dengan salah satu teman kita ya di Business Planner yang kita dampingi, akhirnya dia punya 50 program gitu. 50 program, bayangin Raisa. Nah, kalau 50 program itu, anggap aja yang melakukan satu orang, walaupun tidak realistik, ini hanya sebagai contoh aja. Setidak-tidaknya, PIC-nya itu mencatatkan gitu loh. Karena kan bisa lupa ya, kita sendiri yang kita, yang kita kembangkan program itu, bisa jadi kita kalau nggak mencatatkan, bisa lupa gitu. Ya, jadi, program ini saya nyebutnya biasanya ada yang namanya program brief. Nah, program brief itu sebenarnya penjabaran dari program itu untuk setidaknya kelima aspek tadi itu. Sehingga kita dalam menjalankan ada panduannya, ada catatannya. Sebelum kita nanti harus mengevaluasi dan memonitornya dari perjalanan program itu. Gitu, Oh, Raisa. baik Pak, jadi buat teman-teman semuanya ya Pak, yang saat ini Safe Everything Officer tuh masih tetap bisa ya Pak menjadi PIC juga dalam programnya sendiri. Karena tentunya Ya. dengan dokumentasi ini bisa kita jadikan patokan ya Pak, apakah ini berhasil ataukah enggak, ataukah ini sudah berjalan sesuai dengan KPI, ataupun teman-teman bisa melihatnya untuk evaluasi. Jadi teman-teman semuanya nggak ada kata nggak bisa ya Pak buat bikin program yang baik, yang efektif. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman yang saat ini masih Safe Everything Officer pun masih bisa ya Pak menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi PIC dari program-program yang teman-teman sudah siapin. Jadi jangan malas juga ya Pak buat teman-teman semuanya bikin program yang efektif buat bisnisnya teman-teman semuanya. Karena biasanya males ya Pak teman-teman tuh sukanya males bikin program-programnya, padahal tujuannya sudah bagus banget, tapi teman-teman males bikin program-programnya. Jadi teman-teman perlu disiapin lagi program-programnya buat bisnisnya teman-teman sendiri. Saya mau ambil dari Pak Fadri Kojes ya Pak di kolom komentar nih. Nah, tolong ceritakan jadi Pak ke business planner semuanya, contoh program yang pernah Bapak lakukan di perusahaan tempat bekerja dulu sesuai dengan 5 langkah tips tersebut yang paling berkesan atau yang paling diingat nih Pak. Ya, banyak sekali, banyak sekali Pak Riko Jess ya. Tentunya ditanya mana yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu banyak sekali juga sih. Saya mungkin harus berpikir dulu mana yang paling berkesan ya. Mungkin relate dengan teman-teman di sini ya. Pada saat saya mengeksekusi yang namanya program 10.000 langkahnya Anlin. Itu sangat-sangat berkesan sekali karena pertama, skalanya itu besar sekali. Skalanya besar sekali dan melibatkan banyak aspek gitu ya. Banyak aspeknya apa? Di program itu harus melakukan promosi di above the line dulu kita nyebutnya ya. Above the line itu adalah di media massa. Media massa kan mulai dari TV, radio, print. Ya, print itu koran, majalah, tabloid, dan seterusnya. Itu baru satu turunan cabang dari program itu. Terus harus melakukan eventnya itu sendiri, aktivasi berupa jalan 10.000 langkah itu, mulai dari pengumpulan masanya, terus juga venue-nya di lebih dari satu kota. Waktu itu saya ingat tahun pertama satu kota, habis itu tahun kedua 5 kota ya. Dan itu yang namanya kayak event organizing gitu ya, ngadain acara gitu kan untuk 5.000, 10.000 orang jalan, itu kan pecahan program yang tidak kecil juga. Lalu yang ketiga, aspeknya juga ada unsur PR, public relations waktu itu. Public relations itu kan
juga harus memanage mengelola stakeholders ya. Stakeholders itu apa? Para pemangku kepentingan yang kita yang kita pilih, yang kita minta untuk juga mendukung program ini. Ya jadi masih lebih banyak lagi, tapi paling enggak itu yang tiga yang utama itu ya. Skalanya itu besar sekali, Fadri. Jadi kenapa berkesan? Karena dengan project brief yang itu tadi melakukan hal yang 5 tadi itu akhirnya bisa saling saling terkoneksi, saling terorganisasi dengan baik, dan kita sebagai PIC-nya menjadi lebih yakin lagi bahwa program itu selama itu tercatat, terdokumentasi, dieksekusi, dimonitor dengan ketat, akhirnya bisa terlaksana. Dan juga kita bisa ukur hasilnya gitu ya. Jadi mungkin itu bisa ngasih gambaran betapa pentingnya yang namanya program brief. Nah kebalikannya, di saat saya menemani teman-teman sebenarnya bukan yang tidak bisa ya, kebanyakan dari teman-teman kita. Tapi lebih ke arah tidak pernah melakukan ini, apalagi terbiasa gitu. Karena memang belum pernah melakukan yang namanya membuat program brief ini gitu. Jadi akhirnya suka keteter ya teman-teman yang masih istilahnya bisnisnya ukurannya masih kecil gitu ya, mungkin masih bisa tanpa punya program brief ini gitu, tanpa menjabarkan ke 5 aspek yang tadi kita bicarakan gitu ya. Tapi kalau sudah programnya lebih dari satu, mau itu perusahaan masih kecil, pasti keteter gitu. Nanti bisa firefighting istilahnya. Jadi kayak kita tuh repot, tidak ada juntrungannya gitu ya. Akhirnya mengerjakan sana ke sini. Akhirnya semua yang dikerjakan tidak rapi, tidak selesai, akhirnya tidak tercapai tujuan dari program yang harusnya kita jalani gitu. Semoga itu menjawab, Fadri, Kojes. Yes, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa menambah insight ya buat Pak Fadri Kojes nih terkait gimana sih pengalaman seru nih dari Pak Bas yang udah memang menjalankan banyak bisnis, mendampingi banyak bisnis ya Pak. Jadi teman-teman semuanya tentunya tadi yang Pak Bas ceritakan insight-nya juga mengambil ya Pak dari 5 brief tadi nih, yaitu pastikan yang menjalankan PIC-nya ada, lalu tujuannya harus jelas, lalu deskripsi dan mekanismenya jelas, sampai ke timeline juga budgetnya harus jelas ya Pak, supaya nggak ada sukses ya Pak, seperti tadi yang Pak Bas ceritakan tuh insight-nya. Jadi teman-teman semuanya perlu banget briefnya untuk teman-teman bisa sukseskan programnya teman-teman semuanya. Oke, saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari Pak Yohanyo di kolom box Q&A. Dalam program transformasi digital, salah satu tantangan yang dihadapi adalah gap kompetensi pada SDM yang terkadang sulit untuk diatasi. Bagaimana nih Pak pengalaman dan tipsnya? Oke, bisa tolong. Oke, Yohan Yu, terima kasih pertanyaannya. Saya baca ulang ya, biar saya juga makin jelas dan juga teman-teman bisa lebih jelas juga. Dalam program transformasi digital, salah satu tantangan yang dihadapi adalah gap kompetensi pada SDM yang terkadang sulit terpotong. Raisa bisa tolong? Untuk diatasi, bagaimana pengalaman dan tipsnya Pak? Oke, jadi benar sekali ya, kalau bisnis ingin berkembang, salah satu bottleneck, salah satu tantangan yang pasti dihadapi adalah kalau tidak kapabilitas, ya kapasitas gitu ya. Kalau kapasitas ya kayak mesin bisa di-upgrade lebih mudah gitu kan kalau kapasitas ya. Tapi benar sekali, yang namanya competencies atau kapabilitas itu harus juga dinaikkan. Ya, dan ini yang dialami kebanyakan teman-teman startup, entrepreneur ya. Nah, jadi nggak hanya transformasi digital, Johan. Semuanya, gitu kan? Semuanya. Ya, seperti yang sebelum bicara transformasi digital, kita bicara soal marketing. Masih banyak sekali teman-teman itu belum paham marketing gitu.
kebutuhan marketing dan peran marketing dalam pembangunan bisnis. Jadi dimulainya itu adalah dari pucuk pimpinannya. Pucuk pimpinannya itu harus menyadari tantangan apa saja yang dimiliki untuk maju. Kita bicara kemarin soal apa namanya business vitality, kita juga bicara salah satunya adalah kita harus buat dulu nih yang namanya struktur organisasi untuk menyambut tahun depan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu tantangannya apa, orang-orangnya apa yang dibutuhkan untuk menempati fungsi yang sudah dipetakan, mulailah kita harus mencari orang-orang yang tepat di posisi yang dibutuhkan, gitu ya. Tepatnya apa? Tentunya ya salah satunya kompetensi yang tepat, gitu kan. Kompetensi yang sekaliber untuk kebutuhan challenge itu. Nah, kalau kita bicara lebih skewed lagi atau lebih spesifik lagi di transformasi digital, ya kita harus punya pertama namanya digital roadmap, ya, atau technology roadmap. Ini yang akan kita bahas juga nanti di SBC Bali ya. Kita akan kedatangan apa namanya guest ya. Nanti akan bicara soal digital roadmap atau technology roadmap. Nah, kalau dari situ kita sudah dapat petanya, berarti kan siapa orang di balik itu? Nah, kita harus cari atau setidak-tidaknya kita lihat potensi internal kita ada tidak yang punya kompetensi itu. Ya, kalau kita tidak punya orang yang siap untuk mengisi gap kompetensi itu, ada dua pilihannya. Kita train dia yang ada di internal atau kita cabutan gitu kan. Kita cabutan dengan orang dari luar istilahnya ya, kayak PSSI aja, pemain naturalisasi, udah nggak usah apa namanya ambil banyak waktu untuk mentrain mereka gitu ya. Nah, jadi ya, dari segi waktu lebih cepat replace dibanding develop. Kalau saya lihat mungkin belum tentu itu mereplace gitu ya. Karena seperti tadi Yohan, kalau seandainya kebutuhan struktur organisasinya itu seperti apa, bisa jadi tim yang sekarang ada itu akan menjadi tim dari atasan yang akan kita tunjuk siapapun itu, dari luar atau dari dalam. Jadi belum tentu replace ya, tapi lebih diperkuat tim itu, strukturnya secara vertikal ataupun horizontal harus diperkuat ya. Jadi seperti itu Yohan ya. Kalau kita punya competency gap, sebelumnya kita harus petakan dulu struktur organisasi, kebutuhan fungsinya apa, khususnya di digital dan teknologi ini. Lalu kita cari orang-orang yang sesuai dengan kompetensi terhadap challenge yang kita akan hadapi. Semoga menjawab ya Yohan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Yohanyo. Oke, Pak. Nungguin teman-teman business planners lainnya sambil tanya jawab lagi nih ya. Teman-teman, kita masih punya banyak waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman masih boleh drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Yang mau dari topik kayak bisnis aja ataupun teman-teman mau lebih spesifik dari topik malam hari ini, boleh banget ya drop pertanyaannya. Oke Pak, balik lagi ya ke tema malam hari ini. Terkait yang pertama adalah tadi pastikan ya Pak yang menjalankan programnya, PIC-nya, person in charge-nya siapa. Ada teman-teman ini kan banyak banget ya Pak yang punya problem adalah gimana nih Pak memilih person in charge-nya nih Pak untuk menjalankan program tersebut. Karena banyak kan mungkin teman-teman ada yang sudah melakukan itu tapi hasilnya nggak sesuai. Nah, gimana itu Pak supaya teman-teman bisa memilih person in charge-nya yang sesuai, yang mumpuni nih untuk menjalankan program tersebut? Iya, pertanyaannya bagus Reza, dan ini sering kejadiannya seperti itu ya. Karena kalau organisasi punya beberapa tantangan dituangkan ke dalam beberapa plan dan tentunya dituangkan lagi ke program yang lebih spesifik dan masing-masing program itu harus ada PIC-nya. Biasanya pada rada panik gitu ya, takut ditunjuk sebagai PIC-nya gitu. Nah, jadi biasanya
sering dilakukan adalah kalau programnya ini adalah lingkupnya untuk eh, eh, apa namanya divisi itu, leadnya adalah divisi itu, contohnya kayak promosi ya harus orang marketingnya gitu atau orang promosi di dalam marketing itu yang sebagai PIC itu sudah pasti, karena ya kita balikan lagi sebenarnya program ini milik divisi mana utamanya ya, walaupun nanti bersinggungan atau overlapping dengan divisi lain, tapi itu yang terdekat terhadap divisi dan fungsinya itulah yang akan lebih diutamakan menjadi PIC-nya, gitu ya. Lain kalau kita bicara soal program ini lintas fungsi atau skopnya mencakup tidak hanya marketing tapi juga sales, tapi juga mungkin teknologi gitu ya. Nah itu bisa dipilih dari ketiganya, ya dipilih kandidat PIC-nya dari fungsi-fungsi yang terlibat sama besarnya atau sama tingginya, karena relevansi dari program ini sama-sama tinggi di ketiga divisi itu. Jadi bisa ditunjuk dari antara tiga divisi itu. Nah, tapi saya juga selalu apa istilahnya meyakinkan kepada siapa calon PIC-nya bahwa dia punya yang namanya member, ya project member gitu kan. Nah, dia biasanya juga akan didukung oleh orang-orang yang mumpuni. Jadi contohnya kalau kayak ada program peluncuran produk baru, lead-nya bisa orang marketing, ya, tapi membernya kan bisa banyak yang mulai dari QC-nya, QA-nya, orang supply chain-nya, orang distribusinya, orang sales-nya, orang finance, orang-orang legal dan seterusnya. Jadi untuk kita meyakinkan supaya PIC atau calon PIC-nya tidak takut atau berdebar-debar, ya kita yakinkan bahwa kamu juga punya wewenang untuk membangun tim kamu gitu ya. Dan tim itu juga akhirnya orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Sehingga yang namanya PIC seharusnya utamanya adalah sebagai project lead dan coordinating dengan timnya itu gitu ya. Mungkin itu akan membantu Raisa. Oke, baik Pak. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung ya Pak, milihnya gimana sih? Siapa sih yang harus ditunjuk nih untuk menjadi person in charge dalam programnya teman-teman semuanya? Pilih ya Pak yang sesuai roles-nya. Teman-teman Ya, misalkan lagi program marketing ya Pak, otomatis betul. roles-nya untuk PIC-nya ya otomatis harus orang marketing supaya mereka juga tahu dan mumpuni ya Pak seperti apa sih mekanismenya, perjalanannya dan lainnya. Jadi supaya teman-teman nggak perlu pusing kalau misalkan lintas fungsi berbeda lagi ya Pak. Apalagi yang misalkan banyak ya Pak, banyak fungsi yang termasuk ke dalamnya. Jadi teman-teman harus pastikan lagi apa programnya, di mana program itu dijalankan. Jadi teman-teman bisa tentukan sesuai dengan roles-nya. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Bas. Oke, saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari Pak Bukhari 93 di kolom komentar. Contoh program seperti apa saja yang bisa dibuat untuk usaha kuliner nih Pak, yang masih baru dan kecil dengan tujuan penetrasi pasar dengan biaya yang lebih murah nih Pak? Nah, terima kasih pertanyaannya bagus sekali Bu Khori. Ya, contoh program itu tentu banyak ya, tentu banyak. Dan ini masuk ke ranah yang namanya berpikir secara kreatif atau mencari ide-ide program apa sih yang cocok terhadap tujuan tadi ya, tujuan untuk penetrasi pasar. Kalau saya suggest ya, saya nggak akan sampaikan program ini A, B, atau C ya Bu Fahri 93 ya. Yang saya bisa adalah memberikan arahan supaya bisa mendapatkan program yang bagus gitu ya, program yang efektif. Jadi itu tadi di awal mungkin Bu Fahri belum join ya. Kalau kita mau membuat program ini kan turunan dari plan ya, program ini turunan dari plan. Dan plan itu turunan dari strategi. Dan strategi itu adalah apa namanya?
how-nya atau bagaimananya kita menyelesaikan isu-isu yang ada di pasar atau opportunity yang ada di pasar, celah-celah apa. Nah, kalau saya lihat di sini, kan tujuannya adalah penetrasi pasar dengan biaya murah. Penetrasi pasar ini kan bermacam-macam ya definisinya. Penetrasi pasar bicara soal melebarkan pasarnya, karena market penetration itu dalam definisi yang sejelas-jelasnya adalah kumpulan orang apa yang mau kita tuju. Contohnya umpama kalau sekarang kita untuk untuk ibu hamil, apakah kita mau memperbesar atau memenetrasi pasar yang lebih luas, yaitu bayinya gitu ya. Kalau kita target awalnya penetrasi pasarnya untuk ibu hamil, apakah kita maksudnya menambah profil daripada target market kita. Ya, jadi ini satu hal lagi ya, mungkin untuk memperjelas teman-teman yang lain juga. Penetrasi pasar itu sedikit beda dengan yang namanya geographical expansion, yang mana ini lebih sering dikenal oleh teman-teman. Penetrasi pasar itu adalah geographical expansion atau ke tempat baru, ke tempat geografis baru gitu ya. Nah, kalau saya baca dari tulisannya Bu Hori ini, seakan-akan penetrasi pasar ini adalah geographical expansion ya. Nah, koreksi kalau saya salah ya. Ini maksudnya adalah ke geografi yang baru dengan biaya yang murah gitu. Nah, geografi yang baru ini, adakah yang tadi itu isu-isu yang bisa kita akomodasi, isu-isu yang kita bisa berikan solusinya, dan juga apakah ada yang namanya opportunity di geografi yang baru itu yang bisa kita layani, ya, yang kita bisa service di pasar dengan geografi baru itu. Ya, contohnya umpama sekarang masuk ke daerah yang lebih menyukai makanan berbasis manis gitu ya. Nah, bisa jadi kita nggak bicara soal biaya dulu gitu ya. Kita bicara soal apa sih yang bisa kita lakukan yang lebih relevan di geografi baru ini. Kalau dia lebih suka manis, bisa jadi kita buat produk-produk atau program yang sesuai dengan kesukaan daerah itu dengan tingkat kemanisan yang lebih tinggi gitu ya. Atau kita bisa buat event, acara di tempat geografi baru itu. Atau kita bisa merekrut influencer yang lebih sesuai di geografi baru itu. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali ide-ide itu Bu Hori. Jadi kalau Bu Hori sudah bisa menyerap dari apa yang tadi saya sampaikan, lihatlah atau mundurlah dulu satu langkah, sebenarnya isu dan opportunity yang memungkinkan bisa dibuat sebagai resep untuk program-program baru itu. Ya, dan program baru itu macam-macam kan, bisa produknya, bisa komunikasinya, bisa promosinya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan makanya saya bilang tadi itu hanya sekedar contoh, dan moga-moga Bu Khari bisa lebih punya punya resep bagaimana untuk menghasilkan program-program yang jauh lebih efektif untuk bisnisnya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Bapak Bukhari. Oke. Kita masih punya banyak waktu teman-teman semuanya. Yang masih punya pertanyaan, jangan malu-malu ya untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Seperti tadi ya Pak, ada dari Pak Yohan, Pak Bukhari, walaupun nggak sesuai dengan topik malam hari ini, tapi masih seputar bisnis, masih kita bantu untuk jawab ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, malu-malu untuk bertanya ya. Nanti susah di jalan teman-teman kalau misalkan nggak bertanya. Oke, saya mau ambil lagi ya Pak, dari Pak Yohan lagi nih Pak.
Boleh minta tips gak nih Pak, bagaimana Pak Bas melakukan hard communication di saat Pak Bas perlu mengganti PIC di tengah jalan demi kelancaran program, sama seperti reshuffle kabinet misalnya. Yohan, terima kasih pertanyaannya lagi. Boleh minta tips bagaimana saya melakukan hard communication di saat Pak Bas perlu mengganti PIC di tengah jalan demi programnya jalan terus gitu ya. Ya, jadi apa namanya di tengah jalan demi kelancaran program sama seperti reshuffle kabinet misalnya. Pertanyaan saya, Yohan, ini istilahnya komunikasinya untuk tim internal atau untuk apa namanya untuk target audience kita, gitu ya. Kalau soal hubungannya dengan mengganti PIC dan apa namanya komunikasi ke internal, bagi saya sih apa namanya mudah-mudah aja gitu ya, nggak bedanya kita mereshuffle posisi dengan orang-orangnya gitu kan. Eh, dan yang namanya reshuffle itu kan bukan berarti PIC yang sekarang ini gagal gitu ya. Bisa jadi PIC-nya ini diharapkan untuk menghandle program yang skalanya lebih besar dengan tingkat kesulitannya lebih tinggi, apapun itu alasannya kan bisa ya. Nah, jadi kalau bicara soal reshuffle, sah-sah aja ya, mengganti PIC di tengah jalan bisa aja, tapi itu jarang terjadi terus terang. Bahkan tidak pernah terjadi karena dalam penentuan PIC dari awal itu sudah benar-benar diseleksi dengan baik. Kalaupun memang ada kekurangan dalam perjalanannya, biasanya saya yang ikut apa namanya double up ya, atau membantu PIC tersebut untuk menjalankan fungsinya lebih maksimal. Tapi seingat saya tidak pernah saya mengganti PIC kecuali PIC-nya tersebut mungkin resign dari perusahaan ya, mau nggak mau harus diganti. Tapi selama ini saya nggak pernah ganti PIC itu. Nah, jadi ya saya nggak pernah punya masalah untuk mengkomunikasikan ke timnya ya internal. Tapi walaupun demikian, tidak masalah reshuffle, kalaupun bukan PIC tapi ada sosok yang menjalankan satu fungsi, ya seperti tadi saya sampaikan, Yohan, bisa dikomunikasikannya dengan apa namanya, dengan tidak perlu negatif gitu. Apapun itu, mau dia kita ganti untuk PIC menjabat ke skala yang lebih tinggi dan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, atau memang dia tidak berhasil, itu sih apa namanya, tinggal masalah kita menyampaikan yang positifnya ketimbang yang negatifnya. Apa Oke. itu maksudnya, Johan, ya, atas pertanyaan itu? Kalau memang tidak tepat jawaban saya atau tidak menjawab apa yang dimaksud, sampaikan aja ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa bantu ya jawaban dari Pak Bas untuk Pak Yohan. Oke Pak, kita sudah sampai di penghujung dari sesi Business Q&A di malam hari ini, teman-teman semuanya. Walaupun ada pertanyaan yang masih belum kejawab, nanti kita akan bantu jawab lagi di sesi Business Q&A selanjutnya. Teman-teman stay tune aja untuk selalu gabung di sesi Business Q&A Business ID bersama Pak Bas juga Pak Budi ya. Oke Pak, sebelum kita tutup dari sesi Business Q&A pada malam hari ini, Pak, ada pesan penutup kan nih buat teman-teman semuanya supaya bisa menjalankan tips dari Pak Bas ini dengan baik dan tepat supaya efektif nantinya program teman-teman semuanya untuk dieksekusi di tahun 2025. Silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Jadi di pesan penutup saya untuk topik malam ini, tips buat program efektif supaya sukses di 2025 adalah intinya sebenarnya apa yang kita lakukan atau yang kita rencanakan itu harus didokumentasikan. Sehingga ini membantu untuk memonitor dan mengevaluasi. Dan kebenaran ini juga berlaku kalau kita membuat program. Nah, jadi apapun yang kita buat dalam program itu harus didokumentasikan. Karena ini disiplin mendokumentasikan sehingga mudah untuk dievaluasi dan dimonitor itu masih sangat rendah disiplin ini. Jadi apa namanya, buat teman-teman berdisiplinlah untuk selalu mendokumentasikan apapun itu ya, mau selain program ataupun itu program. Lalu yang kedua, pesan saya adalah itu tadi, sebenarnya membuat program itu
tidak sulit. Ya, apalagi kalau tadi saya sudah sampaikan, kita mundur ya, mulai dari melihat isu opportunity, diturunkan ke strategi, strategi ke plan, lalu plan itu diturunkan lagi ke spesifik program yang ciri-cirinya bisa kita eksekusi dengan jelas ya. Nah, jadi apa namanya, di dalam program itu pakailah 5 elemen ini sehingga bisa jauh lebih spesifik ya. Pertama tadi soal PIC-nya jelas, tujuannya jelas, deskripsinya dari program ini jelas, timeline-nya juga jelas karena ini berhubungan dengan yang terakhir adalah budgetnya juga menjadi jelas sehingga bisa dianggarkan. Jadi itu saja dari saya, semoga teman-teman mulai dari hari ini bisa punya program yang efektif, tahun 2025 bisa sukses. Yes, oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Jadi teman-teman wajib banget ya Pak dokumentasi. Karena kalau teman-teman udah pakai 5 tips tadi, tapi kalau nggak ada dokumentasinya, sayang banget ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman wajib dokumentasi. Dan teman-teman itu buat program nggak sulit. Kita bisa teman-teman siapkan dari sekarang sambil menyusun strategi, bikin bisnis plan-nya, sambil bikin program-program yang sesuai dan dibutuhkan sama bisnisnya teman-teman semuanya. Karena balik lagi ya Pak, kita bikin program itu disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman semuanya. Jadi jangan cuman yang ada di pikiran teman-teman langsung diaplikasikan, tapi coba lihat lagi sama opportunity dan data juga fakta yang ada di bisnis saya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi insight ke saya juga business planner semuanya. Semoga langsung bisa diaplikasikan dengan baik ya, karena teman-teman kita masih punya 2 bulan lagi untuk siapin program juga bisnis plan-nya untuk bisnisnya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman siapin bisnis plan-nya, siapin program-programnya. Nanti teman-teman boleh share juga kalau misalnya teman-teman sukses bikin programnya, efektif programnya, teman-teman bisa share juga di Business ID juga. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Sama-sama Raisa, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung juga. Sampai ketemu di Senin depan, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Bas. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A lainnya. Teman-teman yang mau menyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di malam hari ini bisa langsung ke IGTV-nya Business ID ataupun ke YouTube-nya Business ID. Dan teman-teman bisa share juga dari sesi Business Q&A malam hari ini di Instastory ataupun teman-teman bisa cek juga ke Telegramnya Business ID. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya @business_id dan Pak Baskoro Hadi @baskorohadisukatmo. Kita ketemu lagi ya di sesi Business Q&A ataupun Business Forum lainnya bersama expert Business ID. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat beristirahat semuanya. Malam.